memang mulai agak produksi mulai agak berkurang justru ketika Undang-Undang migas diberlakukan. Betul. Padahal sebelum itu justru malah lebih bagus. Begitu undang-undang liberalisasi migas sudah diberlakukan, malah turun. Malah turun. Iya. Pertamina jadi kayak pemain swasta lain di mata BP Migas waktu namanya itu. Gitu. Justru jadi, malah undang-undang migas itu malah membuat IMF juga yang nyuruh tuh kalau nggak salah. Iya memang betul. Dan itu saya ungkap di dalam buku saya juga. Itu USAID itu Mas. Draftnya yang bikin USAID. Waduh. Gimana ini? Artinya memang yang nggak pengen kita maju kayaknya. Memang ada yang nggak pengen kita maju di tata kelola ini ya. Karena yang diserang tata kelola ternyata ya. Betul. Aturan-aturan itu makanya sekarang pertentangan tentang tata kelola tentang undang-undang migas itu juga jadi sampai sekarang kan masih jadi isu yang krusial kan? Iya, sebenarnya kan lembaga-lembaga internasional itu kan sebenarnya ingin menerapkan resep umum Mas, resep umum yang itu untuk memulihkan ya penyakit-penyakit inefisiensi, korupsi. Itu mereka sudah punya template Mas. Ada SAP namanya, Structural Adjustment Program. Itu kalau di tata kelola migas biasanya rujukannya itu Norwegian model. Kalau Anda mau maju ya jangan rangkap fungsi. Jadi kalau BUMN, NOC ya sudah dia komersial saja. Regulator ya di luar itu pemerintah. Itu karena rangkap fungsi itu ya sumber inefisiensi, korupsi ya kan. Nah itu mereka terapkan di Indonesia. Tapi yang mereka nggak perkirakan ternyata Indonesia itu kapasitas birokrasinya itu belum cukup. Sehingga itu berhasil di Norwegia, tapi gagal di Aljazair, gagal di Indonesia, ada gagal di beberapa negara kecil lain yang belum siap. Inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa model itu pasti tidak bisa one size untuk fits semuanya. All, doesn't exist. Jadi saat apapun masalah, apapun makanannya, teh botol minumannya itu nggak bisa diberlakukan. Betul. Apapun masalahnya, ini solusinya itu nggak bisa diberlakukan. Apalagi mereka memaksakan cara-cara mereka untuk kita terapkan di sini. Iya. Itu sangat tidak kompatibel sebenarnya. Iya, dan kita juga tidak boleh mengadopsi mentah-mentah. Jadi meskipun kita misalnya dimentor ya oleh entah itu IMF, entah itu World Bank, bukan adopt tapi adapt. Jadi bukan mengadopsi tapi mengadaptasi. Kalau mengadaptasi kan sesuai dengan kondisi kita sendiri kan. Itu kita udah siap belum sih dengan skema misalnya tadi ya istilahnya itu 3 kaki separation of power model. Jadi ada institusi wasit seperti BP Migas yang ternyata oleh MK dinyatakan inkonstitusional. Kemudian ada regulatornya ya. Ada regulator, nanti ada operator, itu dipisah-pisah ya. Tidak ada rangkap fungsi operator dan regulator. Ternyata kan gagal. Tadi Mas Gawi sudah menyebut puncak produksi minyak kita itu justru ketika dikelola dengan Undang-Undang 8 tahun 71. Kita menjadi eksportir minyak tergabung di dalam OPEC. Sampai kita keluar akhirnya. Migas, kita sign out langsung itu. Kita keluar. Kita suspended dari keanggotaan OPEC. Ada yang bilang ya, bahkan Petronas saja atau siapapun disuruh datang ke Indonesia menggantikan Pertamina, nggak akan sanggup bisa mengolah. Nggak sanggup Mas, karena Pertamina itu menghadapi kompleksitas ya. Kompleksitas secara geografi dulu deh. Ya secara geografi kita ya jauh lah. Lebih rumit ya. Pola distribusi ya dibanding Malaysia. Malaysia kan cuma berapa? 60 juta Mas ya? Kita 300 juta ya, hampir 300 juta. Kita negara kepulauan. Itu kalau nggak merdeka Mas, nggak mungkin kita itu bisa BBM satu harga. Kalau misalnya hanya pakai murni kalkulasi ekonomi, mekanisme pasar, nggak mungkin harga BBM di Papua itu sama dengan di Jawa. Nggak mungkin Mas. Karena begitu rumitnya itu. Dan sekali lagi tadi, SPBU swasta mau nggak jualan BBM, buka SPBU misalnya di Jayapura? Nggak mau. Di Mentawai, di Selayar. Jangan jauh-jauh lah, di Demak lah. Nggak mau, mereka ngambil yang ceruk-ceruk market yang gede-gede. Yang ini konsumen kita kan kata Pak Dede itu kan profesional komplainer ya. Kelas menengah di kota-kota itu ada keluhan sedikit udah langsung itu berontak. Tapi mereka tidak melihat ya kompleksitas perusahaan negara ini yang dia disuruh untung, sisi lain mengemban PSO yang sangat berat. Ada beban public service obligation yang sangat berat. Dan itu tidak dibebankan kepada operator swasta.
Ya enggak. Jadi pemerintah Pertamina itu harus mengonsol Mas biaya kos distribusi di Jawa dan di luar Jawa. Dan kadang dibayarnya juga telat sama pemerintah. Ya, ada mekanisme kompensasi. Kompensasi. Ya. Belum lagi urusan politik Mas. Dipanggil DPR. Waktu saya ke Petronas, mereka bilang kita nggak pernah dipanggil sama parlemennya Malaysia karena mereka murni ya bisnis saja. Mereka di bawah Perdana Menteri, Mas. Yeah. Jadi nggak bisa langsung ya, karena beda kan sistem politiknya ya. Jadi mereka misalnya kalau mau minta keterangan harus izin dulu kepada PM, karena Direktur Utama Petronas itu langsung di bawah Perdana Menteri. Yeah. Jadi tidak misalnya berhubungan langsung dengan parlemen, kan mereka parlementer kan? Parlementer. Tapi kalau di sini setelah mereka ikut Danantara, berarti mereka DPR manggilnya Danantara ya, nggak langsung Pertamina gitu. Ya mungkin ya masih. Tapi mungkin mereka CC-nya mungkin ya ke Danantara. Iya. Ya tidak harus juga. Nyatanya waktu kemarin mereka manggil Pertamina juga langsung tidak harus izin Menteri BUMN kan? Iya. Sama aja. Itu. Ada yang minta sarung juga kan buat CSR. Oke. Ini tadi kan disinggung soal sovereignty energy ya. Kalau security gimana tadi? Ya, kalau pendekatan security energy. Kalau security Mas, yang penting availability. Ya. Availability. Ada ketersediaan. Ya, kemudian accessibility. Bisa dijangkau. Ya, kemudian ada affordability. Terjangkau. Ada dan terjangkau harganya. Kalau ada mahal kan nggak affordable. Rakyat nggak bisa beli. Kalau ada ya harganya mahal nggak terbeli. Tapi kalau mahal barangnya nggak ada juga buat apa? Yang terakhir acceptability. Itu secara lingkungan itu BBM ini kan harus semakin go green ya. Paling nggak standar Euro. Ya, standar Euro kita harus naik kelas dari Euro 2, Euro 3, Euro 4 ya. Sudah bertahap kan unleaded ya. Kita sudah timbal sudah dilarang ya kan. Kemudian angka oktan ya menurut saya ya itu si Pertamax itu sebaiknya ya itu dihapus saja. Kan itu oktannya 92 ya. 92 itu sebaiknya ya. Langsung 95? Ya paling enggak transisi dulu lah ya. Yang 93 ya, 93 atau 94. Kan green sudah ada nih. Ya green kan. Green sudah campuran etanol ya, betul. 95. Kalau misalnya mau tetap gasoline ya tanpa yang etanol boleh juga sama-sama. Yang ini Pertamax green, yang ini namanya apa tapi sama-sama RON 95 yang tanpa etanol misalnya. Karena apa ya, Pertamax ini kan sebagai produk kan sudah tercemar ya, quote unquote ya. Ada isu Pertalite dijual dengan harga Pertamax gitu kan ya. Itu saya sih sebagai pengamat, sebagai pemerhati, sebagai sekolah ya, ada baiknya sebagaimana dulu kita pernah menghapus premium. Kemudian Pertalite punya tempat, sekarang kesadaran masyarakat terhadap kualitas BBM yang lebih baik. Itu mereka bahkan Pertalite ya konsumsinya masih tetap tertinggi itu, tapi di kota-kota besar mereka udah nggak mau itu isi Pertalite ya. Mereka sudah naik kelas lah, ada yang Pertamax Green, ada Pertamax Turbo. Saya bahkan banyak menemui di SPBU itu motor itu bahkan turbo itu. Itu udah overspec itu. Udah tinggi banget ya oktanya. Artinya saatnya Pertamax ini rebranding lah ya, ganti. Saya kira rebranding ya, angka oktanya dinaikin, entah itu 93 atau 94. Tapi namanya harga naik ya? Ya harga kan selisihnya dikit Mas. Coba kita lihat Pertamax Green sama Pertamax Turbo, kita lihat di SPBU selisihnya berapa? Rp100. Nggak material lah ya, nggak material. Lalu misalnya mereka motor ngisi 10 liter itu tambah misalnya 10.000 ya. Tambah 1.000 ya? Iya 1.000. 1.000 nggak material lah Mas, 1.000 parkir aja udah nggak dapat sekarang. Iya. Mas, bagus juga ini ide usulannya. Bagaimana kita mengukur energi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat? Ya inilah Mas, semakin maju sebuah negara semakin tinggi konsumsi energinya. Itu jadi konsumsi energi itu salah satu indikator maju tidaknya sebuah negara. Jadi semakin tinggi konsumsi energi, semakin efisien konsumsi energi, semakin biasanya semakin maju negara itu. Ya kita lihat negara-negara maju seperti Singapura, Korea Selatan ya.
Amerika, negara-negara di Eropa itu konsumsi energi per kapitanya tinggi sekali. Sehingga tidak ada orang yang tidak mengonsumsi listrik misalnya. Ya enggak? Jadi kebutuhan listriknya makin tinggi Mas, untuk ngecas HP, ngecas laptop, ya enggak? Misalnya kalau pengguna BEV ya, motor listrik, mobil listrik, untuk transportasi. Ya enggak? Karena nggak mungkin kita ini bisa menjadi bangsa beradab tanpa konsumsi energi. Kita nggak mungkin omon-omon di sini tanpa ada AC, tanpa ada lampu, tanpa ada energi. Nggak mungkin kita ini kemudian kembali ke zaman batu misalnya pakai cemplik, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, sekarang ini alhamdulillah rasio elektrifikasi menurut pemerintah sudah 99% ya. Meskipun masih ada sisa 1% yang belum menikmati terangnya kue pembangunan. 1% itu kalau dikalikan penduduk. Kalau diekstrapolasi 300 juta misalnya. 3 juta. Ya 3 juta Mas. Lumayan itu ya? Lumayan. Gede ya? Gede sekali. Untuk ukuran negara yang sudah mau naik kelas. Iya. Itu kenapa mereka belum terelektrifikasi? Ya remote ya, mungkin ya remote area. Infrastruktur. Infrastrukturnya belum terjangkau ya. Pulau-pulau terluar kali ya? Pulau-pulau terluar. Iya. Sebenarnya bukan hanya terluar Mas. Di Bekasi itu saya dapat, masih ada yang rumah-rumah gedek itu belum dapat sambungan listrik. Oke. Nggak usah jauh-jauh Mas. Di sekitar Jawa itu masih ada yang belum menikmati listrik. Karena apa? Kemampuan ekonomi. Iya. Jadi syarat untuk menjadi negara maju itu harus 100%. 100%. Dan bukan hanya sekedar 100%. Dan konsumsinya? Tingkat konsumsinya. Ya. Kita berapa? Ya kita kalau secara agregat ya, konsumsi per kapita kalau di setara barel ya, per kapita itu 6 barel per kapita per tahun. Per kapita per tahun. Jadi kalau per harinya kira-kira konsumsi energi kita itu 2,6 liter. 2,6 liter per hari. Per hari. Konsumsi energi kita semuanya nih Mas, bukan hanya untuk BBM ya. Iya. Tapi semua ya kita listrikan itu konsumsi listrik, energi. Ya, kendaraan, BBM semuanya itu setara dengan 2,6 liter. Itu masih rendah? Sangat rendah. Dibanding dengan negara ASEAN deh? Ya sangat rendah Mas. Singapura tinggi sekali. Tadi 101 ya, 101 barel. 101 barel setara minyak per kapita per tahun. Wow. Apa yang membuat mereka tinggi dan kita rendah? Ya karena memang ekonominya tumbuh. Kan konsumsi energi itu terkait dengan pembangunan. Oke. Ya kan, misalnya ada industri butuh listrik, ya nggak? Iya. Konsumsinya naik. Orang kemampuan ekonominya tinggi, konsumsinya naik. Misalnya tadinya hanya untuk setrika, sekarang untuk AC, konsumsinya naik. Kenapa? Bisa membayar untuk listrik. Orang sudah soal kenyamanan ya kan. Sekarang saya kira kalau di Jakarta hampir semuanya pakai AC. Ya, semuanya. Itu kan berarti kenaikan konsumsinya naik itu. Karena kemampuan ekonominya, willingness to power-nya itu naik. Sehingga ini kayak lingkaran setan Mas. Ini kita ini supply sama demand itu bulet itu. Mau kita supply dulu atau kita rekayasa demand dulu. Nah itu bulet. Itu sesuai dengan mazhab ekonomi lah. Kalau mazhab ekonomi pasar kan sudah nanti supply creates its own demand. Jadi padahal nggak begitu ya? Ya ternyata kan enggak. Ternyata kan nggak begitu. Kalau supply terus, demand-nya nggak direkayasa, nggak ada upaya ya kan oversupply kayak PLN sekarang ini kan oversupply itu. Ya kan? Misalnya ada cash program dulu 10.000 megawatt, kemudian 35.000 megawatt. Asumsi pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu kan berarti konsumsi listrik naik itu. Ternyata flat. Rata-rata konsumsi ekonomi zaman Pak SBY kan 5,6% atau apa kan ya. Kalau dihitung secara time series 10 tahun itu, Pak Jokowi lebih rendah lagi 5,2%. Meleset itu. Akhirnya kan oversupply Mas. Sementara PLN dulu sudah diperintahkan untuk menggenjot ini. Dalam rangka apa? Mengantisipasi kenaikan demand. Karena proyeksi pertumbuhan ekonomi. Begitu pertumbuhan ekonomi meleset, ya sudah konsumsi meleset, oversupply. Berarti kelas menengah kita nggak tumbuh dong Mas? Ya itu, kelas menengah kita ini kan aspiring middle class sebenarnya, bukan betul-betul kelas menengah. Aspiring middle class itu middle class wannabe.
yang ingin menjadi middle class yang rentan sekali jatuh miskin. Ya kayak misalnya jatuh miskin, ya misalnya kan kelas menengah kita itu kan bukan seperti kelas burjuasi di Eropa, Mas. Kelas menengah kita ini kelas terpelajar ya, anak-anak ya mungkin sudah pakai dasi kayak Mas Galip ini. Ya penampilannya sudah oke, ya, tapi isi dompetnya enggak. Dompetnya nggak berubah. Dompetnya nggak berubah. Itu begitu kena PHK, wassalam itu. Gini, penampilan kelas menengah, dompet terengah-engah. Iya, terengah-engah. Dan itu ternyata banyak loh, Mas. Banyak, Mas. Itu kalau menurut World Bank itu kan yang aspiring middle class itu kan 200-an juta itu. Wow. Aspiring middle class. Tapi mereka tetap ke kafe, Mas. Ke kafe, meskipun pakai kartu kredit numpuk itu kan, pay letter ya kan. Pay letter semua. Begitu gajian, duitnya buat bayar semua. Jadi hidup mereka itu udah dari ini aja, gesek ke gesek itu. Iya.